Ribuan orang masih mengungsi ke sejumlah titik aman akibat rumahnya hilang diterjang banjir bandang di Aceh Utara. Di Desa Rumah Rayuk, Kecamatan Langkahan, anak dan lansia menempati tenda seadanya di perkebunan sawit. Ratusan jiwa terpaksa bertahan di tenda pengungsian yang dibangun swadaya masyarakat di perkebunan sawit Desa Rumah Rayuk, Kecamatan Langkahan, Aceh Utara. Hampir 2 pekan mereka bertahan di tenda seadanya karena rumah mereka hilang diterjang banjir bandang pada 26 November lalu. Mereka menyambung hidup dengan bantuan swadaya masyarakat. Sejumlah dermawan membantu logistik dan obat-obatan. Kini korban bencana banjir bandang hanya bisa pasrah dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Bahan kalau swadaya masyarakat, bantuan dari masyarakat, beras, seperti layaknya pangan biasa lah. Cuma yang nggak ada ikan ya, kelambu, selop, berarti mesin ya. Kalau memang kita perlukan di sini genset satu ya. Desa Rumah Rayuk, Kecamatan Langkahan merupakan desa terparah terdampak banjir. Sementara seluruh rumah yang berkonstruksi kayu hilang diterjang banjir bandang. Dari Kabupaten Aceh Utara, Armia Jamil, iNews melaporkan. Beberapa titik di Kecamatan Tanjung Pura, Sumatera Utara masih terendam banjir. Akibatnya warga mendesak pemerintah menyediakan pompa air untuk mengalirkan genangan air menuju sungai. Beberapa titik di Kecamatan Tanjung Pura, Sumatera Utara masih terendam banjir. Warga mendesak pemerintah menyediakan pompa air untuk mengalirkan genangan air menuju sungai. Ketinggian air antara 60 hingga 80 cm menyulitkan aktivitas warga sejak beberapa hari terakhir. Bahkan genangan air di permukiman warga sudah mulai mengeluarkan aroma tidak sedap, dikhawatirkan akan menimbulkan penyakit untuk warga. Warga berharap pengoperasian waduk diharapkan menjadi solusi utama untuk membuang genangan air ke Sungai Sei Batang Serangan agar kondisi permukaan kembali normal. Dari Langkat, Sumatera Utara, Muhammad Hijrah Lubis, iNews melaporkan. Kementerian Sosial akan memberikan santunan tali kasih bagi para korban tewas dan luka berat dalam insiden kebakaran gedung Teradron di Jalan Ledjen Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat. Untuk 22 korban tewas akan mendapatkan santunan berupa uang tunai sebesar 15 juta rupiah. Sedangkan korban luka berat akan mendapatkan santunan 5 juta rupiah. Kebakaran tragis yang melanda gedung Teradron di Jalan Ledjen Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat telah merenggut sedikitnya 22 nyawa. 7 korban tewas berjenis kelamin laki-laki dan 15 korban tewas lainnya berjenis kelamin perempuan termasuk 1 wanita hamil. Guna meringankan beban penderitaan para keluarga korban, Kementerian Sosial memberikan santunan tali asi kepada para korban tewas dan korban luka berat. Untuk 22 korban tewas akan mendapatkan santunan berupa uang tunai sebesar 15 juta rupiah, sedangkan korban luka berat sebesar 5 juta rupiah. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan santunan tersebut merupakan program Kementerian Sosial demi membantu warga yang kesusahan atau terkena bencana. Tentu kita sedang melakukan asesmen. Insya Allah nanti kita akan memberikan tali asi ya bagi yang wafat. Ya. Tentu juga kita akan membantu bagi yang luka-luka berat. Itu kita akan bantu. Kita prihatin, kita bela sungkawa, tapi sebagaimana yang telah diprogramkan oleh Kementerian Sosial, kita akan memberikan dukungan berupa tali asi bagi yang wafat ya sebesar 15 juta rupiah. Yang luka-luka 5 juta rupiah. Santunan tali asi tersebut akan dicairkan kepada pihak ahli waris setelah proses asesmen dan identifikasi jasad para korban selesai dilakukan oleh pihak kepolisian. Dari Jakarta, Reniston Sanjaya. Sebelumnya Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan Pemprov Jakarta siap bertanggung jawab mengurus perawatan korban luka dan pemakaman korban jiwa kebakaran. Pramono juga mengingatkan para pemilik usaha agar terus mengutamakan keselamatan pekerja. Pemerintah DKI Jakarta akan bertanggung jawab untuk seluruh korban pemakaman yang meninggal dunia berapapun jumlahnya
Yang kedua adalah yang luka dan sebagainya nanti akan dirujuk dan kami pemerintah DKI Jakarta yang akan menyelesaikan bagi yang luka dan sebagainya. Sehingga dengan demikian sekali lagi sebagai Gubernur Jakarta saya sungguh sangat berduka, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sungguh sangat berduka dan mudah-mudahan ini tidak terulang kembali. Kami mengharapkan bagi siapapun yang mempunyai usaha yang seperti ini, hal yang berkaitan dengan keselamatan menjadi hal yang penting. Ini menunjukkan lantai 6 tetapi tidak dipersiapkan untuk evakuasi dan sebagainya. Kalau ada gedung lantai 6 sebenarnya pemadam kebakarannya ada. Tetapi untuk case yang seperti ini mereka tidak persiapkan sama sekali. Sehingga kemudian apa yang terjadi sekarang itu adalah cerminan dari hal itu. Setelah lebih dari sepekan terisolir pasca banjir bandang, akses menuju Jorong Ladang Laweh di Nagari Batipuh Baruah, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat akhirnya bisa dilalui warga dengan jembatan darurat. Warga berharap pembangunan jembatan permanen dapat segera dilaksanakan karena jalur itu merupakan satu-satunya akses penghubung ke desa lain. Lebih dari sepekan, Jorong Ladang Laweh Nagari Batipuh Baruah Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat terisolir pasca banjir bandang. Lantaran satu-satunya akses jalan dan jembatan menuju dusun terputus. Kini, akses menuju Ladang Laweh dapat terbuka kembali. Warga bersama TNI Polri bergotong royong membangun jembatan darurat dari batang pohon kelapa dan pohon pinang, sehingga jalur ini bisa dilalui sementara. Selama terisolir, pendistribusian bantuan dilakukan dengan menggunakan tali yang dibentangkan melintasi sungai untuk mengirimkan logistik kepada warga. Tanggal 7 Desember itu masih dilaporkan oleh pemerintah Nagari ke kami, Nagari Batipuh Baruah, bahwa ada satu daerah dusun yang masih terisolir. Dan alhamdulillah hari ini kami memastikan turun ke lapangan, gotong royong, tentu bersama Dandim, bersama Kapolres, Brimob dan Camat Wali Nagari, warga dan juga relawan-relawan Satgas itu mengerjakan jembatan darurat sementara memakai pohon kelapa dan juga pohon pinang. Dan alhamdulillah itu sudah bisa dilewati untuk pejalan kaki. Warga berharap pembangunan jembatan permanen dapat segera dilakukan mengingat jalur ini merupakan satu-satunya akses penghubung ke desa lain. Dari Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Menteri SDM Bahlil Lahadalia minta maaf karena sistem kelistrikan di Aceh belum sepenuhnya pulih seperti yang dijanjikan pekan lalu. Informasi akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Sindo Prime. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. Polisi meringkus 7 pelaku